Rajang Semeng, apa kabar saudara? Berita Bali kini hadir menjumpai Anda bersama saya Bavani Nafaratri. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama untuk hari ini. Petugas pemadam masih berjuang memadamkan api yang membakar lahan di Banjar Dinas Buana Kusuma, Desa Dukuh, Kecamatan Kubu Karangasem. Polda Bali menyiapkan pengamanan ketat bagi pejabat dalam Forum Indonesia Afrika di Nusa Dua Badung awal bulan September. Spesial hari ini, kita ajak Anda mencoba kelezatan sate dan pepes ikan marlin di Kota Denpasar. Hingga saat ini petugas pemadam masih berupaya memadamkan api yang membakar lahan di Banjar Dinas Buana Kusuma, Desa Dukuh, Kecamatan Kubu Karangasem. Kebakaran ini meluas dan menghanguskan sekitar 15 hektar lebih lahan mete milik petani setempat. Ini belum terhitung luas lahan yang terbakar di Banjar Dukuh dan di Desa Tianyar. Angin kencang menyebabkan api cepat membesar dan menyulitkan pemadaman. Petugas pemadam sejak beberapa hari berusaha memadamkan api, namun belum berhasil. Selain itu, petugas pemadam juga harus bergerak ke desa lain untuk memadamkan kebakaran lahan yang terjadi di desa tersebut. Ada 2 lokasi yang tempat berbeda, khusus di Tianyar satu, yang Desa Tianyar, yang satu Dukuh. Yang terbesar apinya di mana, Pak? Yang terbesar di Dukuh, yang besar, wilayah juga besar, kurang lebih itu sampai 15-an kurang lebih itu laporan dari warga itu kita tangani. Yang terbakar apa, Pak, lahannya? Yang terbakar lahan dekat pemukiman rumah dan dekat sekolah SD. Kendalanya apa, Pak? Kendalanya mobil satu rusak, tangki rusak satu, di jalan tidak bisa nanjak karena mungkin ya sudah capek mungkin. Nah, cuman kita pakai satu yang 08 saja kita bisa masih pakai, itu kendalanya. Kebakaran yang melanda lahan perkebunan mete di Desa Dukuh dan desa lainnya di Kabupaten Karangasem menyebabkan kerugian besar bagi para petani karena sebentar lagi mereka akan memasuki masa panen. Petani tidak bisa berbuat apa-apa dan berharap pemadam kebakaran bisa segera memadamkan api agar api tidak meluas dan membakar lahan perkebunan mereka. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Parade Okokan memeriahkan pendaftaran hari pertama di kantor KPU Kabupaten Tabanan. Pasangan bakal calon Bupati Tabanan, Inyoman Mulyadi dan Inyoman Ardika, tidak hanya membawa para pendukungnya, namun juga kedatangannya diiringi Parade Okokan. Parade Okokan terdiri dari ribuan seniman asal Tabanan. Mereka mengantarkan sang calon ke kantor KPU dan berharap calon mereka akan memenangkan pilkada nanti. Inyoman Ardika optimis akan mendulang suara hingga 72%. Bila terpilih, ia berjanji akan fokus pada masalah kesehatan sesuai dengan 21 program visi dan misi untuk Kabupaten Tabanan. Hari ini kita menerima pasangan calon satu dan bupati dari Mulyadi Ardika. Itu tadi kita terima pukul 10 tepat, kita terima di ruang rapat. Untuk pilkada di Kabupaten Tabanan, KPU menyiapkan anggaran hingga 41 miliar rupiah. Dalam pilkada kali ini, pasangan Inyoman Mulyadi dan Inyoman Ardika melawan tim petahana Komang Gede Sanjaya dan Imade Dirga. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Tabanan.
Hari kedua pendaftaran pasangan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Bangli, Raden Cahyo Winuntara, Rabu lalu mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Bangli. Pasangan yang diusung Partai Golkar dan Demokrat tiba di KPU Bangli Rabu siang sekitar pukul 3 sore dan diterima jajaran KPU Bangli. Meskipun sudah hadir di kantor KPU Bangli, pasangan ini belum bisa dikatakan resmi sudah terdaftar karena proses pengunggahan dokumen ke aplikasi Silon belum lengkap. Karena pasangan ini harus menginput seluruh berkas persyaratan. Setelah berkas muncul di aplikasi Silon KPU, KPU baru bisa mengecek kelengkapan dokumen. Sehingga menurut Ketua KPU Bangli Ikadek Adiawan, kedatangan Raden Cahyo dan Winuntara ke KPU hanya berkonsultasi. Karena kan sistemnya begini, setelah teman-teman admin paslon itu submit di silon paslonnya itu baru akan muncul pemberitahuan di silon KPU. Nah, dari silon KPU itu muncul baru bisa kita klik untuk proses untuk proses pengecekan terhadap dokumen-dokumennya. Nah, karena itu belum kan jadinya belum bisa untuk dilakukan proses pendaftaran. KPU memastikan seluruh pasangan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Bangli yang akan maju pada Pilkada 2024 mendaftar di akhir waktu pendaftaran, yakni Kamis 29 Agustus. KPU juga memastikan seluruh proses pendaftaran akan berlangsung dengan aman dan lancar. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Pendaftaran bakal calon bupati Karangasem dan wakilnya Rabu lalu di KPU Kabupaten mengalami gangguan. Pasangan bakal calon bupati wakil bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata Pandu Prapanca Lagosa yang menjadi calon pertama mendaftar ke KPU harus menunggu berjam-jam karena gangguan aplikasi Silon Kada. Sekitar 4.000 orang pendukung juga datang mendampingi pasangan ini ke kantor KPU. I Gusti Putu Parwata Pandu Prapanca Lagosa diusung gabungan partai yakni Partai Nasdem dan Golkar. Mereka berjalan kaki menuju kantor KPU Karangasem dan langsung diterima Ketua KPU bersama seluruh anggota. Petugas KPU memeriksa seluruh berkas yang diunggah pasangan ini di aplikasi Silon Kada KPU RI. Namun karena ada perubahan data dan gangguan, proses pendaftaran menjadi molor hingga 7 jam. Jadi tadi menunggu lama itu karena apa, Pak? Nah, itu karena mengunggah kembali ke Silon itu memerlukan waktu yang mengulang. Kemarin dalam kita ke di Helpdesk mereka sudah mengunggah, tapi cuma satu rekomendasi kemarin itu masih baru satu dari Partai Nasdem saja. Nah, sehingga tadi pagi itu baru turun dari Golkar untuk mengusung pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati ini, sehingga di Silon itu belum muncul, sehingga itulah memerlukan waktu kita mengulang lagi dari awal proses pengunggahan ke Silon itu. Berdasarkan informasi yang diterima KPU Karangasem, pasangan lain yakni Igede Dana Inengaswadi yang diusung koalisi PDIP dan partai lainnya akan mendaftar pada hari terakhir pada tanggal 29 Agustus pagi. Dan pada tanggal yang sama, pasangan calon independen Iwayan Kari Subali Iketut Putra Ismaya Jaya juga akan mendaftar pada sore hari. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.